Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin forum alam barzakh, sehingga Nabi menganjurkan idza marartum bil makabir fasallimu ala ahliha. Ketika kalian jalan melewati kuburan, sampaikan salam kepada mereka. Lewat kuburan diperintahkan untuk mengucap salam, Bapak Ibu, yang artinya mendoakan. Para sahabat bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Naam, hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasma'un. Tapi kalian nggak dengar. Andaikan kalian dengar jawaban mereka, tuh kan, Bu, Ibu, Bapak, kalau lewat kuburan sampaikan salam. Mereka semua menjawab. Jadi kalau ada orang lewat kuburan terus orangnya mengucapkan salam, penduduk kubur itu semuanya menjawab. Seneng banget. Kemudian berkata, marhaba, 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 salaman wahtiraman. Selamat datang, selamat jalan. Semoga diberikan keselamatan dan kemuliaan. Kita balas didoakan. Tapi kalau lewat kuburan nggak ucap salam, mereka marah dan mereka berkata, wai hakum, wai hakum, wai hakum, celaka, celaka, celaka. Asem wong Cikarang ini. Lewat kuburan nggak ucap salam, fantadiru sa'adakum. Pitenono nek nyusul mrene. Tunggu kalau udah nyusul ke sini. Gitu. Bu, salam ya. Tapi sampean nggak denger, mereka jawab. Misalnya denger, ngeri. Coba misalnya ibu lewat kuburan terus assalamualaikum ya alal kubur, mereka bangun semua terus waalaikumsalam, monggo bu pinara mampir. Saya juga saya upayakan kalau lewat makbaroh, lewat kuburan selalu saya usahakan salam. Ya, hampir tiap hari saya melewati kuburan. Tugas saya itu wiritan, wirawiri turut ratan. Sehari kadang 3-4 kali lewat kuburan. Saya selalu usaha assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi tetap tak singkat. Karena kalau tak lengkapi mereka belum jawab assalamualaikum daraqaumin mukminin. Terus jenazahnya ngetutne aku, ayo. Mau jawab. Pernah saya itu entah perjalanan dari mana tuh lupa aku. Begitu aku tidur di mobil, gerodak, bangun, ngelihat dari kaca jendela kok ada patok kuburan, salam langsung, karo riyip, assalamualaikum, kata sopir saya, bah maaf, itu tadi kuburan Cina, bah. Lah kok kuburan Cina? Aku ya bilang ya udah, terus kadung, masa nggak jadi? Sopir nanya, jawab apa enggak, bah itu mayatnya? Jawab. Hanya waalaikumsalam. Kita harus mencontoh Nabi, sementara kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Gimana cara mencontohnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, gini, coba ya. Kalau Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini kalau dipahami secara letterlet, nggak ada yang bisa sholat kecuali orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Kita nggak bisa sholat dong, kita nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Tapi nyatanya warga perumahan sini sholat semua kan? Lo gak jawab, nggak tahu sholat. Jawab bro. Coba saya tanya, warga perumahan sini kalau sholat subuh sampai sekarang masih 2 rakaat? Oh iya. Terus duhur kabarnya gimana? Masih 4 rakaat? Oh barangkali harga naik terus rakaatnya dikurangi itu. Terus sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Kapan ketemu Nabi? Mencontoh Quran, di surat apa, ayat berapa yang membicarakan kalau sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Tapi sholatnya kok gitu, seluruh dunia umat Islam subuhnya 2 rakaat, duhurnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Mencontoh siapa?
mencontoh Nabi, tapi ada yang mengantarkan ilmunya Nabi ke sini. Siapa? Para ulama, para kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dikatakan al ulama warasatul, ya Allah nggak nyaut toh. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Berarti nabi bisa diwarisi. Iya. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma taraknahu shadaqah. Itu kok manggut-manggut tahu artinya? Kami para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Apa yang diwarisi? Peranan-peranannya. Dalam hal apa? Setidaknya ada 3. Pertama, aqwalahu. Kedua, af'alahu. Ketiga, akhlaqahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Sampai jam berapa? Sampai jam 2? Bener? Sama jam 2? Nantang? Oke, sekalian melekan Piala Dunia. Sampean di sini sampai jam 2, aku pulang duluan. Gini ya. Yang mewarisi aqwalahu, mewarisi ilmu-ilmunya Nabi, biasa disebut al-alim. Sama-sama. Kurang semangat sekali lagi. Nah ini. Kemudian yang mewarisi af'alahu, perilaku-perilaku Nabi, ibadahnya biasa disebut al-abid. Sama-sama. Nah itu. Kemudian yang mewarisi akhlaqahu allati hiya batinu, biasa disebut al-arif. Sama-sama. Maka ulama itu kriterianya ya 3 tadi. Ada alim, ada abid, ada arif. Pertama, alim. Ini memang pinter, ahli di bidang ilmu, berbagai macam fan dan disiplin keilmuan dikuasai. Nahwu, sorok, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, wis mateng kabeh. Mateng semua, bener-bener pinter, bener-bener alim. Ditanya masalah apa tahu, ditanya hukumnya apa tahu. Ini alim. Yang kedua, abid. Ini ahli ibadah, nggak begitu alim, tapi ibadahnya top. Nek sujud sampai baduke benjut. Mbah min asari sujud, mbah min asari karpet. Sholatnya top, ahli zikir, kemana-mana bawa tasbih, diputer terus ngelewer, ibadahnya luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 stok, 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 astagfirullah, astagfirullah, stok, 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 wiridan terus, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi nggak begitu alim. Kadang-kadang baca kitab itu masih salah semua. Apalagi kitabnya udah lama, blobor tulisannya, pakai kacamata tebel banget, mecicil. Ngajar santri-santrinya, al jamalu utawi untu, onto dibaca untu. Kata santrinya, onto ya. Nah, iya, onto yang punya untu. Kalau nggak punya untu namanya nakoh. Padahal ngarang kamusnya nggak ada. Wal jarodulan lawang, walang bayai. Nah iya, walang yang masuk dari lawang. Wal hayatulan alu, ulo bayai. Nah iya, ulo sing gedene salu. Dia nggak begitu alim, tapi abid, ahli ibadah. Nah, ada yang arif, nggak begitu alim, nggak begitu ahli ibadah, tapi punya ketajaman mata batin. Orang bilang makrifat. Ini nggak begitu alim biasanya. Suruh baksul masail nggak bisa. Dia datang ke acara baksul masail nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, malah dia jadi masalah. Tapi punya ketajaman mata batin. Halo, halo, dilanjut. Contoh ya, arif ya, makrifat. Syekhona Khalil Bangkalan, kenal? Allah ya Karim. Farel Prayoga, kenal?
Orang Islam nggak kenal Syekhona Khalil Bangkalan. Nasab keilmuan kita umat Islam Indonesia itu rata-rata jalurnya ya dari Syekhona Khalil Bangkalan, dari Syekh Nawawi Banten. Kita harus kenal dong Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil Bangkalan itu udah ma'rifat mulai kecil. Ketika mondok di salah satu pesantren di wilayah Kabupaten Tuban, usianya kurang lebih usia SMP MTS lah. Sholat maghrib berjamaah, yang jadi imam kiainya. Syekhona Khalil kecil jadi makmum. Begitu imamnya, kiainya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketawa terbahak-bahak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lucu. Kiainya itu ngimami gak tenang. Ini santri kurang ajar. Ngimami digoyo, dicepetkan ngimaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Gak zikir, gak wirid, langsung marah-marah. Siapa tadi yang ketawa cengengesan tadi? Saya Kiai. Saya siapa? Khalil. Rumahmu mana? Madura, Mbah Yai. Kenapa tadi ketawa waktu sholat? Maaf Mbah Yai, ini rahasia. Saya nggak berani cerita di sini. Nanti kalau tahu netizen bisa viral di TikTok, Mbah Yai. Terus, ya kita bicara berdua. Udah ayo, diajak ke dalam, diajak ke rumah. Begitu duduk kamu, duduk. Ditanya, kamu anaknya siapa? Abdul Latif, Mbah Yai. Kenapa tadi kamu ketawa? Maaf Mbah Yai ya, maaf. Tadi waktu Mbah Yai ngimami jadi imam, itu di atas kopiah Mbah Yai itu saya melihat ada berkat. Begitu Mbah Yai rukuk, berkatnya itu bergerak-gerak, ungkil. Lucu, saya nggak bisa nahan ketawa. Kiainya sadar bahwa si Khalil ini bukan orang sembarang dan bukan sembarang orang. Akhirnya kiainya ngaku, gini ya Lil ya, Mbah minta maaf loh, tadi marah-marah sekarang minta maaf. Memang habis maghrib ini Mbah dapat undangan tahlil. Mbah tadi mikir kalau aku datang aja dapat berkat 1, tapi kalau datang plus mimpin tahlil berkatnya 2. Sholat keinget berkat kelihatan di atas kepala. Ini kalau orang marifat. Lah misalnya sholatmu itu neng dhuwur ndasmu ketok apa wae? Coba. Halo. Paham? Ada lagi ya satu kisah orang makrifat. Biar sampean nggak gampang merendahkan orang. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo itu juga santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Di mana Kiai As'ad ini yang diserai tongkat sama Syekhona Khalil, disuruh nganter ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan wiridan Ya Jabbaru Ya Qahar, yang itu menjadi simbol berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad punya abah namanya Kiai Syamsul Arifin, itu terkenal alim allamah, pesantrennya besar, santrinya ribuan. Nah, di daerahnya Kiai Syamsul Arifin itu ada kiai sepuh yang kalah alim, mohon maaf tanpa niat membanding-bandingkan, kalau kealimannya kalah sama Mbah Yai Syamsul Arifin, tapi beliau arif, beliau makrifat. Biasa ditanya orang mau bangun rumah, nanya ke beliau, Kiai saya mau bangun rumah ini bagusnya dimulai hari apa? Saya mau menantu, saya mau mengkhitmankan anak, nanya ke beliau, arif beliau. Nah, satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin itu ngerenovasi masjid. Atapnya masjid itu dipugar, diganti. Santri-santri kerja bakti merenovasi atap masjid. Ada yang masang kayu macam-macam, ada yang naikin genteng macam-macam. Kiai sepuh tadi lewat, ngelihat santri-santri yang kerja, di mana Mbah Yai Syamsul Arifin itu nungguin santri-santrinya yang kerja, ada di situ juga. Kiai sepuhnya langsung ngomong, loh, iki piye iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Dino apes iki? Iki dino apes. Gak ngerti tau sing gak Jawa, salahe gak Jawa. Tak transit ya. Ini gimana ini? Hari Kamis paing kok
bangun-bangun bangunan. Ini hari naas, ini hari naas, ini hari naas, sampai 3 kali. Subhanallah, Mbah Yai Syamsul Arifin menghormati Kiai Sepuh tadi, langsung santri-santri yang kerja di komando, santri-santri turun semua, nggak boleh kerja, hari naas ini, hari naas, turun semua. Santri di komando Kiai turun semua, berhenti kerja. Kata Kiai Sepuh, yang ini bener, dino apes dandan, ya gini bener, hari naas nggak boleh kerja. Terus lanjut meneruskan perjalanan Kiai Sepuh, kira-kira 300 meter sampai perempatan itu Mbah Yai Syamsul Arifin ngomando santrinya lagi, santri-santri naik lagi, kerja lagi, dilanjutkan terus kerja. Lah santrinya kan nanya, loh Mbah Yai katanya ini hari naas, aman nggak apa-apa, naasnya udah sampai perempatan sana. Artinya betapa antar kiai saling menghormati, saling menghargai meskipun beda pendapat. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Kalau orang kok suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan, kalau nggak sama dengan pendapatnya dia salah semua, itu menandakan bahwa wawasannya masih sempit, ilmunya masih dangkal. Halo? Kok koyo gak paham ya tak omongnya. Oke, dilanjut. Kak, iya. Aku berdiri dikira nggak capek. Ya disediain kursi, tapi di bawah banyak kiai ajengan, ada Habib, masa aku harus metingkring di sini? Ya tak kuat-kuat nih. Lagian aku tahu ini banyak ibu-ibu dan ibu-ibu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Ngono kok tepuk tangan. Ulama-ulama Indonesia kalau dari segi alim, abid, arif, rata-rata kalah sama ulama-ulama di sana. Maaf ya, tanpa bermaksud membanding-bandingkan. Kalau bapak dan ibu belajar kitab itu rata-rata karya ulama-ulama sana. Kita juga punya ulama hebat. Kita juga punya ulama hebat yang ngarang kitab, punya karya kitab banyak, kayak Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Itu ada kitabnya yang fenomenal, Tafsir Munir. Terus Sulamut Taufik, beliau yang ngarang. Ada Syekh Ihsan Jampes Kediri, ngarang kitab Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Ada lagi Syekh Mahfud Termas Pacitan, ngarang kitab Mauhibatul Fadl, tapi sangat sedikit, rata-rata masih kalah dengan ulama-ulama yang luar sana. Halo? Kalau belajar nahwu apa ya, mulai dari Matan Al-Ajrumiyah itu karya siapa? Karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Maghribi, orang Maroko. Naik ke Imriti itu karya Syarafuddin Yahya Al-Imriti, bukan orang Cikarang. Naik Alfiyah itu karyanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi, orang Spanyol. Wih. Kalau orang sini ngarang kitab paling namanya Bidayatul Pecel, Nihayatul Gudeg. Kalau baca hadis Rawahul Bukhari, Imam Bukhari, itu bukan Imam Bukhari tetanggamu, bakul bakso. Ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, orang Rusia, Turkistan. Gak paham ya dijak ngene-ngene ya wis. Padahal harusnya ya umat Islam di dunia ini paling besar, paling banyak jumlahnya Indonesia. Kita yang paling berhak memajukan Islam. Kalau Al-Quran menyebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, itu harusnya Indonesia, karena mayoritas Islam. Islam paling besar, Islam paling banyak, harusnya jadi umat terbaik. Tapi kita terbaik dari segi apa? Sepak bola ya gak masuk Piala Dunia, bulu tangkis tok lho. Woi, kok kuntum khaira ummatin?
Coba dari segi teknologi, apa-apa Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, wingko Babat, pecel Madiun, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Apa? Konsolidasi budaya. Kita mayoritas Islam, harusnya cagar budaya yang kita banggakan yang milik orang Islam dong. Wisata-wisata religi milik orang Islam dong. Harusnya, tapi ngerame kan enggak. Cagar budaya yang rame malah milik umat lain. Malu kita. Saya pernah ke Hong Kong dan lumayan sering. Jadi sebelum pandemi itu 2 bulan sekali saya ke Hong Kong. Siapa takon ngapain ke Hong Kong? Ngarit, pelecehan, gini-gini udah sering ke luar negeri. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, Korea. Lah kamu ngutek kayak uripmu. Pamer yo bene kok. Itu saya pernah ditanya sama orang sana, "Where are you from, Mister?" Loh, gak ngerti toh. Saudara dari mana? Saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Begitu dengar Indonesia, dia itu langsung ngomong gini, "Indonesia, Borobudur is good." Coba, yang disanjung itu Borobudur. Borobudur bagus. Kemudian dia cerita, Borobudur itu dinasti Sailendra, gini. Dia itu paham manakibnya Candi Borobudur. Saya heran, orang Hongkong kok paham manakibnya Candi Borobudur. Borobudur itu pembangunannya tahun berapa, semennya habis berapa, bayar tukangnya habis berapa, itu dia paham betul. Saya gengsi sebagai seorang muslim, kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan? Saya pengen menonjolkan yang Islam lah. Saya ngomong, bukan cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Moscow is very good. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Penasaran dia, where Al-Akbar Moscow? Di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dengar Surabaya langsung ngomong, Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli lebih populer daripada Masjid Al-Akbar. Ini ngeliat ketawanya pernah ke sana ini. Umatan apa kita? Woi. Dari segi abid, ahli ibadahnya kita juga kalah. Coba imam mujtahid itu rata-rata tiap hari sholat sunnahnya nggak kurang dari 200 rakaat baru disebut mujtahid. Sholat sunnahnya setiap hari minimal 200 rakaat. Ayo ajengan kiai sini, siapa yang sholat sunnahnya setiap hari istiqamah 200 rakaat, angkat tangan. Yang di atas panggung aja nggak ada yang berani gini. Aku yang nggak berani. Memang enggak. Apalagi yang situ. Sholat farduli sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Coba sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Misalnya ada pimpinan partai politik ya, sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Malam ini Anwar Zahid menyatakan gabung. Halo, kok pada bengong? Dilanjut? Dari segi abid kita kalah. Gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Itu kalau lagi ngajar hadis ke santri-santrinya, duduk bersila kayak beliau-beliau kayak gini, ngajar santri-santrinya baca kitab. Terus ada kalajengking yang mengentuk.
apa ya, nyengat kayak listrik ya, mengentuk. Ini tak sengaja tak bikin bahasa mengentuk biar nanti ibu-ibu pengen dientuk gitu loh. Kok ada kala jengking kelemmer cetek, ya Allah nggak gerak sama sekali. Kenapa? Saking hormat dan takzimnya beliau sama kitab. Beliau hormat dan taklim sama musannif pengarang kitabnya, hormat dan taklim kepada hadisnya, hormat dan taklim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak gerak sampai pucet. Santri-santrinya itu, Kiai sakit ya? Enggak apa-apa kok. Lanjut ngajinya. Begitu berdiri dikibas nih ini, pintu bawa lu kerotok-kerotok. Coba ditutup kalau jengking gak wani gerak. Sampean sholat ada nyamuk satu masuk sarung, polamu ginjal apa maneh nyamuk wedok muter ning selakangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantes ya kalau ulama-ulama dulu hebat-hebat. Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i, salah satu imam madhab, itu berkata, nasta'inu ala thalabil hadis bis-shaum wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Siapa ngomong khair? Saya kalau mau nyari hadis itu puasa, seleksinya milih hadisnya pakai puasa. Bayangkan, maka betul-betul selektif dan betul-betul bermutu hadis-hadis yang dikumpulkan melalui puasa. Saya kalau mau menghafal hadis, gimana supaya bisa hafal hadis? Saya amalkan itu hadisnya. Kita maka pantas kalau kiai dulu ya, kiai dulu bukan kiai yang sekarang. Kiai yang dulu itu ampuh-ampuh, kata orang Jawa, mandi-mandi. Nasihatnya itu ampuh. Orang dinasihati langsung manut, langsung takluk. Karena emang abidnya kuat. Ada 20 orang nakal. Ini orang nakal, 20 orang nakal. Dimau idhoi sama kiai dulu. Besoknya insaf, sadar 19 orang tobat. Tinggal 1 orang yang nakal. Saking hebatnya, akhirnya kelompok orang nakal yang udah tobat tadi sowan. Alhamdulillah Mbah Yai, sekarang temen kami yang 19 sudah tobat, tinggal 1 yang masih nakal. Kata kiainya, nggak apa-apa, yang 1 nakal tuh nggak apa-apa, gawe obong-obongane neraka. Itu untuk bahan bakarnya neraka. Coba, kalau Anwar Zahid yang kasih mauidhah, 20 orang nakal 2 jam dinasihati Anwar Zahid, besok yang nakal jadi 21. Ketambahan yang ceramah. Guyumu kok kaya setuju loh modelnya. Dari segi alim, abid, arif, mungkin ulama Indonesia kalah, tapi ulama Indonesia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama luar negeri. Kiai Indonesia itu punya sifat ar-ra'i. Ar-ra'i itu kalau bahasa Jawanya mangon, among, ngemong. Apa bahasa Sundanya? Ngasuh. Jadi kiai-kiai Indonesia itu pinter ngasuh. Ngasuh artinya bimbing umat, mengakomodir umat, pinter-pinter. Sehingga coba, satu-satunya negara di dunia yang perubahan agama penduduknya tanpa peperangan adalah Indonesia. Tepuk tangan, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Ya karena ulama-ulama Indonesia canggih ngasuh umatnya. Kiai itu jadi ikon gitu, sentral. Bukan cuman mengajar umat,
tapi menjawab berbagai macam problem keumatan. Kiai sebagai solusi. Makanya zaman dulu ya, masalah apa aja masyarakat itu datangnya ke kiai. Sampai sekarang kalau orang Sunda ya ke Ajengan. Ada masalah apa datang ke Ajengan, ada masalah apa datang ke kiai. Dulu woi, punya anak nakal, kiai, anak saya nakal kiai, mohon berkahnya, minta doanya. Ya udah gini, air didoain, sembuh nakalnya. Kiai, utang saya numpuk kiai. Utang banyak itu datang ke kiai. Orang dulu, saya banyak utang kiai, gimana supaya cepat lunas kiai? Bacakan ayat kursi. Berapa kali kiai? 100 kali tanpa napas. Mati kiai. Ya udah pokoknya 99 kali. Dapat seminggu datang lagi. Kok utang saya nggak lunas kiai? Nah kamu baca ayat kursinya, mejanya enggak. Ya udah sekarang saya minta kiai supaya yang saya utangin itu orangnya lupa kiai. Paling tidak nggak nagih. Dah bacakan ayat kursi, nanti begitu sampai pada lafaz man dzalladzi yashfa'u 'indahu, sebelum illa bi'idnih baca yang panjang, terus bayangkan wajah orangnya, pasti nggak akan nagih dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, bayangkan orangnya. Nah itu ngelihat meteng-tengnya punya utang itu baju hitam itu loh, baju hitam mau diamalkan kayaknya. Dulu gitu, punya istri hamil tua kok nggak lahir-lahir, datang ke kiai. Kiai, istri saya sudah hampir 11 bulan hamilnya kok nggak lahir-lahir. Dah ambilkan air wudhu di kolah wudhunya santri itu, diambil, didoain sama kiai, kasih minum, procot, ada doa pendobolan, procot lain. Istri cerewet datang ke kiai. Kiai, istri saya cerewet banget kiai, minta doanya untuk membungkem cangkemnya istri saya kiai. Ya udah bacakan summum bukmun umyum fahum la yarjiun, padahal itu bungkeman kiri. Kiai itu ada orang datang minta doa karena istrinya cerewet, dikasih, padahal kiainya barusan diomelin sama istrinya. Kalau nggak cerewet ya nggak perempuan namanya. Kenapa perempuan cerewet? Nggak cerewet nggak pantas. Perempuan itu makin cerewet makin bagus. Nah tepuk tangan sing cerewet. Perempuan kalau cerewet itu tandanya penyayang dan perhatian sama suami. Ya jangan pakai baju yang itu ya, masa celana warna kayak gitu pakai baju itu ya, ganti-ganti yang ini ya, bajunya udah kotor jangan dipakai. Ini loh habis aku setrika, perhatian tahu. Coba lek suami, lek istri nggak cerewet, wong lanang nganggo kelambi gak ono kancinge kuali dijarno ae. Meneng. Masaknya mesti enak kalau cerewet. Ini kurang garam, ini kurang penyedap, ini kurang ini enak. Lah masak kok ngene? Cemplang. Kenapa perempuan cerewet? Karena perempuan itu teliti. Semakin teliti orang itu semakin cerewet. Makanya kalau di pasar, nawarnya masya Allah. Beli jeruk setengah kilo itu jeruk 3 keranjang dipenyeti kabeh siji-siji. Sampai bonyot kabeh. Penjualnya itu sampai marah, ini jadi beli apa enggak mbak? Ya beli bu, tapi milih yang bagus. Ya jangan dipenyeti semua. Sekilo berapa bu? 25.000. Mahal banget. Jeruk saupel-upel selawen. Akhirnya penjualnya marah, mbak rupamu ayu, pilmu sak jeruk. Istri saya cerewet kiai. Halo. Bapak, istri cerewet itu manfaat. Ini cerita ya. Ada laki-laki punya istri cerewet banget, tiap hari konser. Suami diem dimarahi, suami kerja dimarahi, di rumah diomeli, keluar rumah diomeli. Akhirnya si suami kesel. Pagi-pagi istrinya diajak ke belakang rumah. Di belakang rumah itu ada sumur. Enggak begitu dalam,
airnya pokoknya segini, airnya sepinggang gini airnya, ya seukuran pinggang, ya lumayan dalam sih. Istrinya diajak ngeliat, yuk ngeliat sumur yuk, gitu. Begitu ngeliat sumur didorong Pak, blen, rasain. Udah istrinya masuk sumur, dia masuk rumah, rokok nyantai, aman, nggak ada konser. Begitu sore hari kasihan Pak dia, kasihan istriku di dalam sumur, gimana nasibnya? Nanti kalau malam ya kasihan lah bagaimanapun, nyari tambang dia yang gede, masukkan ke sumur. Dek, pegang tambang, tak tarik. Pegang, ditarik, berat banget. Begitu sampai atas ini suami kaget, ternyata yang keluar bukan istrinya. Tinggi besar, brewok, matanya wombo lebar, jadi sumur yang keluar. Ini kaget suaminya, loh kok kamu yang keluar? Tenang bro, istrimu aman di dalam. Loh kenapa kamu yang keluar? Maaf bro, aku nggak betah sesumur bersama istri kamu. Diomelin terus aku. Jin saja lo nggak kerasa. Maka bro yang masih jomblo, pria-pria jomblo, kalau pengen rumah tanggamu aman dari jin, cari perempuan yang cerewet. Dulu apa-apa ke kiai, utang banyak, kiai utang saya banyak ke kiai. Sekarang kiai mulai ditinggalkan. Sekarang ada orang punya istri hamil tua, nggak lahir-lahir, nggak ke kiai, enggak, ke BKIA. Kalau nggak gitu ke dokter spesialis kandungan yang titelnya SPOG, itu spesialis kandungan, maka disingkat SPOG, spesialis ogok-ogok. Punya hutang sekarang larinya nggak kiai, koperasi simpan pinjam, karena masyarakat udah tahu kiainya sendiri banyak utangnya. Anak nakal nggak ke kiai, ke psikiater sekarang. Woi, woi, kiai udah mulai ditinggalkan. Maka jangan salah, kalau ada kiai ngerangkap jadi tim sukses. Udah mulai nggak laku. Saya aja andaikan penceramah itu ada pensiun, ada pensiunannya, ada dana pensiunan untuk penceramah, saya udah pensiun Pak. Pilih pensiun, bener. Nah, karena nggak ada dana pensiunan ya tak lanjut. Orang kemarin 2 tahun pandemi itu udah pensiun, nggak ada yang undang saya. Undangan sih banyak, tapi yang utang gitu. Halo, halo. Kenapa saya pengen pensiun? Jujur, sejujurnya saya kadang merasa malu Bapak. Saya merasa malu. Saya datang, orang-orang semuanya pada hormat, dikawal, semuanya pengen berebut cium tangan. Allah, jamaah yang menghormat, jamaah yang merunduk, yang cium tangan, itu merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Sedangkan saya kalau nggak bisa menata hati, Anwar Zahir, itu akhlaknya Fir'aun. Masa ada Fir'aun kasih ceramah ke jamaah? Kan jamaah ngerasa kalau jamaah lebih jelek daripada saya, jamaah lebih rendah daripada saya, mereka menganggap saya lebih mulia daripada mereka, padahal sesungguhnya ya seperti itu. Belum tentu kan dalam pandangan Allah. Coba malu saya sebenarnya, tapi ya biar wis kadung renes kok. Jadi mau ditinggalin ya gimana wong renes. Ya kasihan jamaah yang udah ngantri-ngantri ya gitu. Nah, karena sore gundulmu hampir 2 jam cek sore. Makanya tolong ya, tolong untuk kemanusiaan. Ini nanti ada penggalangan dana, sudah? Penggalangan dananya sudah? Oh belum ya? Kamu kalau nggak mau ngisi kotak amal, minggat toh. Mumpung durung, sebentar lagi ada kotak keliling, sebentar lagi bro, sebentar lagi. Tenang dulu, jangan jalan sekarang. Kalau jalan sekarang nanti dapatnya 2000-an nanti. Pokoknya ibu-ibu nanti yang bawa kalung, bawa gelang, kok ngisinya di bawah 20.000, nggak sampai 3 hari hilang kalungmu, hilang gelangmu. Itenono. Ini solidaritas kita untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur juga. Tahu panitia pokok niatnya seperti itu ya panitia ya.
Mana panitianya? Oh ya, nanti untuk pembangunan masjid juga. Ya, jadi nanti ada yang untuk pembangunan masjid, ada yang untuk saudara-saudara kita sebagian nanti. Kayak Arab orang isi mulai disi kayak. Terus nang mulai. Tekan omah anyang-anyangan gak iso waras. Lu go maneh. Ya Allah. Halo. Makanya gini, saudara, kalau kita udah diizinkan Allah untuk melakukan ibadah, berada di tempat dan jalur yang baik, kita jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Contoh sederhana, ibu bapak hadir di majelis ilmu ngaji malam ini, jangan pernah merasa lebih baik daripada tetangga sampeyan yang tidak ngaji. Paham? Ya Allah, gak nyautin. Telat. Jangan bikin marah anak. Saya itu kalau belum minum kopi suka marah. Tak minum dulu. Izin ya, izin kiai. Bismillah. Ngaji kon rokokan. Engko rokokane bismillah. Lho ngono ku lho cangkemmu ngono ku. Aku yang hampir 2 jam belum minum gini langsung dilokno. Ngombe seger. Iri, ayo naik gantiin. Nyoh mikir nyoh gantiin. Kok tau kayak gini gak dateng aku. Siapa ngomong larang-larang? Pengen murah ketua RT-mu kon ceramah. Gak usah ngundang aku. Ketua RT-mu suruh ceramah. Larang mahal murah tergantung kualitas. Tuh kan. Tadi siang saya juga udah ngomong, kirain masyarakat sekitar sini kan, saya udah 2 tahun lebih ya nggak ngaji ke daerah sini. Kirain udah pada nggak suka sama saya. Kan sekarang banyak gus-gus baru, ustadz-ustadz baru bermunculan. Kirain kamunya udah berpaling ke lain hati. Aku tuh nggak nyangka kalau kamu tetap sayang sama aku. Ternyata kamu masih setia, subhanallah. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya, I love you. Kon gak melu. Kono lo sing tak kono I love you semuanya. I love you. Itu yang tua nggak usah gini-gini. Tuang nih tak balikin. Sing main. Ini saya punya rencana memang. Kenapa saya mau bikin jamaah ngaji khusus janda-janda yang muda, yang tua nggak saya terima. Saya diprotes sama kiai sepuh, jangan ngawur gimana kiai? Ya janda muda kamu kumpulkan, kamu mau ngapain? Harusnya yang diajari, yang dibimbing itu janda-janda yang tua. Maaf kiai, janda tua nggak bahaya. Yang bahaya itu janda-janda muda kiai. Makanya perlu saya bina. Coba, yang bahaya itu janda-janda muda. Itu yang perlu dibina. Janda tua nggak usah dibina, sebentar lagi binasa. Kalau janda tua itu rajin jamaahnya, rajin ngajinya, rajin zikirnya. Janda muda yang bahaya. Makanya mau saya himpun. Loh, gue kepengen jadi pengurus loh. Ya ajur nih dirimu pengurus ya. Panawang sekalian informasi aja, Kalau dulu saya itu nggak pernah kenal nggak pernah punya akun di medsos, nggak ada. Mau Facebook, mau Twitter, mau IG, mau YouTube, nggak ada dulu. Sebelum pandemi emang nggak ada. Nah begitu pandemi kan saya nggak pernah ngaji keluar, ngajinya di pondok. Terus jamaah-jamaah itu banyak yang minta biar bisa ikut ngaji, kita bikin ngaji online. Terus teman-teman bilang, Abah bikin YouTube aja Abah, biar jamaah yang di luar biar bisa ikut streaming, ikut ngaji. Ya nggak apa-apa. Terus bikin channel YouTube itu mulai pandemi itu namanya Anza Channel.
Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Katanya suka sama aku. Masa sih kamu dengerin ceramah aku lewat channel YouTube orang lain? Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin, daripada maaf yang didengerin, yang di subscribe itu channelnya Wahabi yang nggak jelas itu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, neraka kamu. Ya kayak dia kontraktor surga aja. Awas hati-hati. Itu kalau salah, kalau apalagi belum punya dasar keilmuan, kayak potonganmu kan rapatnya iso ngaji tuh. Kalau otakmu dicuci model kayak gitu, gampang terpengaruh kamu. Ngono lho. Makanya jangan sembarangan. Kalau bikin tabligh akbar itu ngundang penceramah, kiai, ustadz, ajengan, jangan sembarangan. Yang suka memecah belah umat, suka memporak-porandakan, nggak nerima Pancasila, macam-macam pemerintah tohut, jangan diundang. Gitu loh. Usahakan cari penceramah itu yang model kayak gini. Jadi artinya kayak gini. Ngene sik lho rumokne. Lo kan masyarakat udah guyub rukun, udah enak hidup berdampingan dalam keberagaman di Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dipecah belah, fahamnya diobrak-abrik, nggak karu-karuan. Ya Allah, kacau jadinya. Hoi, sembuh. Ngono loh maksud saya itu. Saya nggak mau terus piye ya ngomongnya enak itu. Hati-hati. Yang wis padha menenge. Modelnya meneng-menengan kok terusan. Gini loh. Majelis-majelis semacam ini yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di NKRI yang kita cintai bersama, tetap eksis, tetap istiqomah. Ini pula yang menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus melestarikan Islam di Nusantara. Di luar negeri nggak ada acara-acara kayak gini, nggak ada. Cari ke luar negeri acara-acara semacam di Indonesia nggak ada. Maka habaib ulama-ulama luar negeri itu seneng banget kalau berkunjung ke Indonesia. Kalau rehlah ke Indonesia, beliau seneng banget, cinta Indonesia, bangga dengan umat Islam Indonesia. Di luar negeri nggak ada model kayak gini. Di Malaysia mau bikin acara perkumpulan kelompok orang sedikit aja, perizinannya masya Allah ketat. Di Singapura, di Hong Kong nyewa gedung, perizinan ketat. Korea, Jepang perizinan ketat. Malam hari bikin acara kayak gini nggak ada. Kalau di kita bebas mau bikin acara, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau dini hari. Pemerintah melindungi, aparat TNI Polri menjaga, mengamankan, kondusif banget, enak banget. Bikin majelis kapanpun bisa. Di luar negeri nggak ada, bahkan di Timur Tengah nggak ada. Pergi ke Palestina, pergi ke Syria, pergi ke Mesir sekalipun, nggak ada majelis-majelis model kayak gini. Kita tiap hari ribuan majelis tiap hari di Indonesia. Ini yang mempertahankan Islam di Indonesia. Tak kasih tahu, Thailand itu dulu mayoritas Islam, pernah berjaya Islam di sana. Sekarang habis. Kenapa? Di sana nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, nggak ada berkat di sana. Islam habis. Pergi ke Thailand nyari berkat kalau dapat. Myanmar dulu mayoritas Islam juga, habis sekarang Islam. Kenapa? Di sana nggak ada TPQ, TPA, Madrasah Diniyah, pondok pesantren, nggak ada. Islam sekarang minoritas. Filipina itu dulu pernah mayoritas Islam, sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab loh. Manila itu Amanillah. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? Di Filipina nggak ada pondok pesantren, nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, istighosah, nggak ada. Di Filipina juga nggak ada berkat. Maka kalau saya ditanya kapan Islam Indonesia hancur, kalau sudah tidak ada berkat. Ini ono sing model berkatan haram, selamatan haram, macam-macam. Berkatan selamatan itu yang mempertahankan Islam di Nusantara, di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ada berkat pasti acara baik. Yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, zikir, ada berkat, hajatan, selamatan, ada berkat. Nah, ono nang diskotik berkatan itu enggak ada. Di area pemabuk-pemabuk, pulang bawa berkat.
nyenjak berkat sama purel, nggak ada. Kalau berkat isinya pasti majelis kebaikan, maka ketika berkat sudah hilang dari Indonesia, Islam juga akan hilang dari Indonesia, percaya. Mata taqumu saat di Indonesia, mata taqumu saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamat di Indonesia? Kalau sudah tidak ada berkat. Makanya kalau berkatan terus ya, hidup berkat, hidup berkat. Sayang dibilang ngomong nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, terserah, tapi bisa dibuktikan. Berkat itu sedekahan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ada nilai silaturahim, persaudaraan. Jeleknya di mana coba? Nesu aku. Oh, ngono kuwi cangkeme. Ngopi sik, ngopi sik. Nah, termasuk bagian dari tolak bala sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini bukan cuman orang beriman saja. Kalau mau sedekah, kalau mau berderma, pasti diselamatkan sama Allah. Orang kafir pun kalau dermawan, selamat dia hidupnya. Karena Allah punya sifat Rahman. Ini kasih sayang Allah di dunia, nggak cuma dikasihkan ke orang mukmin saja, orang kafir pun dikasih. Jangan heran, orang kafir kok dermawan, sosialnya tinggi, selamat dia di dunia. Ntar di akhirat dibek-bek. Itu loh. Maka tolong siapkan infak terbaik. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, yang ngomong siap kenceng itu tolong ya, tolong ya. Yang 2000 masukkan lagi itu. Betul. Sing mbok gegem 2000 duelen mbok uyel-uyel niku. Gak izin. Ganteng 2000. Oh, ya saya. Makasih pertanyaannya. Pak Yai nyumbang pira? Matur suwun. Panitia tolong naik ke panggung. Izin aku ini. Panitia tolong naik ke panggung, salah satu panitia. Panitia. Ada yang minta sarung? Ntar panitia. Satu panitia. Asisten saya mana asisten saya? Ya bismillah. Ini pancingan. Biasanya kalau dipancing, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bukan kesadaran ya. Mohon kesadarannya dengan hormat. Mohon panitia. Ya. Nah ya pakai itu nggak apa-apa, pakai sorban. Bismillah. Nanti habis infak ngajinya disambung. Nggak apa-apa sampai jam 2 nggak apa-apa. Sekalian melekan nonton Piala Dunia. Terus nih aku geblak makin nih. Mana? Bismillah. Minta berapa ini? Ikhlas.